Wow, episode 4 dari Agatha All Along makin memberikan clue-clue menarik terkait dengan asal-usul dari Tin. Siapakah ini? Apakah benar anak Wanda atau bukan? Karena di akhir dari episode 4, Rio Vidal mengatakan ke Agatha Harkness, "Hey, Tin itu bukan anak kamu." Boom, langsung pecah gitu ya. Kalau bukan anak kamu, dia langsung yang konfirmasi gitu ya. Karena memang di episode 4 ini, ketika si Tin ini berdarah-darah gitu ya, karena memang beberapa kecelakaan dari pecahan kaca yang didorong itu, dia benar-benar di sini Agatha Harkness berasa kayak itu anak dia gitu. Kemudian raut wajahnya berubah, kepeduliannya makin tinggi. Nah, di akhir episode langsung disadarkan sama Rio Vidal bahwa, "Oi, ingat, ini anak bukan anak lu gitu, bukan Nicolas Cage gitu." Nah, kita ngomongin soal Nicolas Cage, gimana nasibnya itu masih benar-benar masih misteri karena memang di episode 3 ya sebelumnya di mana dikatakan bahwa Nicolas Cage ini rumornya ditukarkan kepada Mephisto untuk supaya si Agatha ini mendapatkan salinan dari Darkhold. Wow, ini ngeri banget gitu ya. Nah, menariknya di sini makin kita penasaran adalah siapa sosok Rio Vidal ini. Sebelum nanti kita bahas tentang Weekend, Billy Kaplan dan sebagainya, kita penasaran membahas Rio Vidal. Kok dia bisa tiba-tiba muncul muncul kayak gitu. Nah, kemunculan dari Rio Vidal tentu saja berhubungan dengan mantra yang dirapalkan para penyihir karena mereka itu membutuhkan satu penyihir lagi untuk bisa melewatin Witch's Road karena sebelumnya Nyonya Hart ataupun Sharon itu kan udah meninggal fake ya. Dia benar-benar meninggal gitu karena memang dia bukan siapa-siapa gitu. Bahkan dia juga udah neguk alkohol sampai 2 gelas, banyak banget hal-hal yang bikin dia ceroboh dan itu murni gitu kesalahan dia sendiri juga sebenarnya gitu. Tapi pada akhirnya dengan mantra-mantra itu, boom, tiba-tiba muncul si Rio Vidal dari kuburannya si Miss Hart ya. Kayak benar-benar kayak muncul kayak benar-benar kayak zombie kayak gitu, boom. Jadi gue ngingetin gue sama Marvel Zombie jadinya. Nah, kenapa dia bisa muncul di sana? Karena memang katanya ya kalau dari episode tersebut bahwa penyihir yang paling dekat dengan mantra mereka dengan lokasi dari di bawah Westview itu gitu ya, itu adalah si sosok Rio Vidal itu sendiri. Jadi otomatis dia muncul di sana. Setelah Rio Vidal muncul, Agatha Harkness benar-benar berubah mukanya, nggak suka dengan Rio Vidal ini. Kita benar-benar penasaran bagaimana tentang masa lalu mereka berdua ini. Kecuali yang masalah itu ya tanda kutip, tapi masa lalu yang lebih dalam lagi itu apa hubungannya, kok bisa mereka ini saling musuhan, kemudian juga sempat bermesraan, itu kenapa gitu. Jadi ada hubungannya tentu saja dengan masa lalu dari Agatha Harkness dengan anaknya juga. Jadi kita penasaran ke depannya. Tapi menjawab kenapa si Rio Vidal ini bisa di sini karena memang dari awal dari episode 1 bahkan kita melihat bahwa sebenarnya yang ada di daftar di amplop itu 7 penyihir itu kan, itu sebenarnya kan ada si Blackheart. Nah, Blackheart itu sendiri pernah disentil sama si Rio Vidal bahwa dia itu, "Wow, jantung hitamku benar-benar berdetak melihat kamu lagi" gitu. Jadi dialah si Blackheart itu, penyihir Blackheart berhati hitam itu. Jadi wajar kalau dia yang dimunculkan dari mantra itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi itu alasan yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masih ngomongin soal Rio Vidal. Siapa cewek yang karismatik ini? Siapa dia gitu? Banyak banget sebelum rilisnya si Agatha Harkness ini, banyak yang berkomentar bahwa dia ini penyihir hijau lah. Ada yang bahkan yang paling terbaru itu mengatakan bahwa dia jangan-jangan adalah Mephisto itu sendiri. Bisa aja si Rio Vidal ini adalah manifestasi dari Mephisto. Meskipun memang pemeran Mephisto sempat ya dirumorkan akan ada di Ironheart cowok gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Rio Vidal juga bisa menjadi Mephisto atau setidaknya utusan dari Mephisto. Tapi gue masih belum percaya kalau Rio Vidal jadi Mephisto karena ada bocoran-bocoran yang kita lihat dari series Next Project dari Marvel, gue kurang yakin itu. Tapi ada satu teori lagi yang gue benar-benar yakin setelah mengulik-ngulik dan juga ngelihat kecocokan-kecocokan dari dialog-dialog yang ada di episode 4. Bener banget, gue setuju ada salah satu teori yang mengatakan kalau jangan-jangan Rio Vidal itu adalah Lady Death. Ataupun yang sering disebut dengan Death kalau di komik, kematian gitu. Lady Death itu kalau di dalam komik itu pacarnya si Thanos. Thanos ini benar-benar suka membunuh dan banyak membunuh orang, kematian gitu. Akhirnya dia bertemu dengan manifestasi kematian itu sendiri yaitu Lady Death. Mulai saat itu dia benar-benar terkesan jatuh cinta dengan Lady Death. Jadi dia membunuh banyak orang cuma untuk membuat si Lady Death ini senang. Nah, di episode 4 ini kita dengar Rio Vidal kan pas di ruangan rekaman itu yang dia di mana Agatha Harkness mencet si mikrofon kedengaran sama semua orang. Dia senang dengan kematian, dia nyuruh si Agatha Harkness untuk membunuh penyihir lainnya dan setelah itu dia bakal mendapatkan kekuatannya lagi. Dan juga yang paling menjurus kalau dia ini adalah di Lady Death itu adalah ketika si Tin ataupun si Billy ini pas dia kan berdarah-darah, itu Agatha Harkness panik bukan main gitu. Apa yang dilihat ya? Dia langsung lihat mata si Rio Vidal, "Please, jangan gitu." Jadi seolah-olah
Rio Vidal ini kayak malaikat kematian kan. Rio Vidal ini kayak bertahan, lakuin gak ya. Nah setelah dibacain mantra sama si Jennifer, hidup lagi si Tin ini akhirnya sembuh kan. Si Rio Vidal tiba-tiba mukanya masang kayak kecewa gitu. Dan dia benar-benar suka dengan kematian. Mulai sekarang kayak gue makin yakin dari dialog episode 4 ini benar-benar kayak Rio Vidal menjurusnya ya ke Lady Death, bukan ke Mephisto, bukan ke penyihir hijau yang kita lihat. Ya dia ini Lady Death. Dan ada hubungan sangkut paut dengan masa lalu dari Agatha Harkness. Kenapa Agatha Harkness akhirnya mungkin pernah berseteru dengan dia, mungkin pernah jatuh cinta dengan dia. Mungkin cerita yang ada di komik ketika Lady Death punya hubungan dengan Thanos itu menyenangkan si Lady Death itu justru awalnya adalah si Agatha Harkness. Entah Agatha Harkness ini pengen punya kekuatan atau berambisi untuk membunuh banyak orang. Bahkan di episode pertama kita dengar bahwa Agatha Harkness bilang dia, gue senang banget makan daging bayi, bla 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 kayak gitu, kalau nggak salah ya. Dan itu benar-benar diungkit lagi sama si Rio Vidal karena ada hubungan antar keduanya yang jadi cowok tuh mungkin gue pikir adalah si Agatha Harkness ini. Agatha Harkness ini mulai jatuh cinta dengan Lady Death. Dia menyembahkan banyak kematian yang juga mensupport supaya dia kekuatannya lebih kuat lagi gitu. Akhirnya dia membunuh banyak penyihir. Datanglah sosok manifestasi kematian Lady Death. Dari sana mereka mulai jatuh cinta lah bahasanya kayak gitu. Nah makin menjurus kalau Rio Vidal ini adalah si Lady Death. Aubrey Plaza keren banget auranya gitu ya. Ya di samping hubungan yang kita gak mau bahas, tapi wow, dia cocok banget memerankan Lady Death. Meskipun memang Thanos sudah meninggal, ya namanya MCU, kita gak bisa mau apple to apple dengan dalam komiknya. Nah mungkin ya Lady Death munculnya terakhir-terakhir, tapi mungkin ada hubungannya nanti dengan dunia supranatural dari Marvel. Jadi kita penasaran banget apa yang akan terjadi. Jadi sampai episode 4 ini gue lebih yakin daripada dia jadi yang lainnya. Gue yakin Rio Vidal adalah sosok Lady Death yang ada di dalam komiknya. Nah sekarang mari kita bahas tentang si Billy. Si Tin ini kita gak tahu ya Billy apa bukan ya. Gue kesel banget karena memang ada beberapa gue kan update ya soal bocoran-bocoran kayak gitu ya. Ada beberapa mainan atau Funko atau apapun gitu yang mereveal bahwa Billy ini ternyata tit. Gue mau sensor tit kayak gitu. Gue kesel banget. Itu benar-benar mematahkan, benar-benar kayak kita lagi asik misalnya party bla bla bla, tiba-tiba ada Satpol PP misalnya gitu. Nah, sama kayak leak ataupun bocoran ini yang membocorkan bahwa ternyata dia itu ternyata bla 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 bla. Waduh itu kesal banget gitu. Kita lagi asiknya berteori, nanti pas bener kan. Akhirnya sekarang dirusak gitu. Kalau memang beneran. Tapi sejauh ini kita belum tahu kejutan dari Marvel apa. Yang jelas kita masih yakin, terlepas dari bocoran itu ya, kita yakin bahwa sosok pria ini dari bentuk kelakuannya, minat cintanya, gimana gaya-gaya ngomongnya gitu ya, gimana perawakannya itu benar-benar menjurus ke Weekend, Billy Kaplan ataupun Billy Maximoff, anak dari Wanda Maximoff. Yang kita penasaran adalah siapa yang merapalkan sigil yang membuat dia itu namanya itu jadi kayak nggak ada yang bisa dengar. Semua penyihir nggak ada yang bisa dengar nama si Billy ini guys. Karena kita masih penasaran dia ngomong apa gitu. Ada logo M sama W gitu ya. Jadi kan apakah itu Mephisto atau justru itu adalah Wanda Maximoff? Itu masih benar-benar masih jauh. Tapi sampai detik ini kita masih sangat meyakini bahwa dia itu adalah Billy Kaplan yang dirasuki oleh jiwanya si Billy Maximoff yang nantinya akan menjadi Weekend dan akan gabung ke Young Avengers. Dan untuk sampai detik ini kayaknya Agatha Harkness akan menjadi pengasuh dari anak-anak Wanda sama seperti dalam komiknya. Jadi gue sangat meyakini bahwa sosok pria ini adalah Billy. Yang memasang sigil itu justru adalah seseorang, entah itu Wanda atau justru si Billy ini sendiri. Secara dia tidak sadar, roh ataupun jiwanya itu merasuki ini. Sebelum merasuki itu dia udah merampakkan sigil itu. Karena Agatha Harkness bilang bahwa dia gak suka dengan mantra-mantra sigil kayak gini. Karena kalau seseorang penyihir merampalkan mantra sigil ini, selain dia itu bisa membuat orang tidak bisa mengetahui identitas tertentu, tapi si penyihir itu tersebut orang juga tidak bisa mengetahui identitasnya sendiri. Jadi merepotkan banget. Salah satu yang paling mungkin adalah bukan Agatha Harkness, karena Agatha Harkness ketika dia ngomong Agatha mulutnya nggak ada sigilnya. Jadi yang paling mungkin adalah Billy Maximoff itu sendiri atau justru si Wanda di Witch's Road itu yang merapalkan sigil itu guys. Jadi kita lihat aja ke depannya gitu. Tapi secara keseluruhan di episode keempat ini gue cukup enjoy meskipun yang gak greget-greget banget. Tapi di sini gue suka dengan bagaimana mereka bekerja sama untuk buat menyanyikan lagu balad
tentang Witch's Road yang lebih versi klasik lagi, dimana ini kan juga menyangkut dengan masa lalu dari Alice, memecahkan kutukannya. Gue kaget gitu pas muncul, boom, wah ini Mephisto bukan ya gitu. Mephisto kok versi light kayak gini gitu. Ternyata bukan, itu adalah kutukan dari keluarga turun temurun dari Alice, dari ibunya. Kenapa ibunya menciptakan lagu yang kayak Witch's Road itu? Karena supaya semua orang di seluruh dunia menyanyikan tersebut, karena lagu itu adalah sekaligus sebagai mantra untuk melindungi si Alice itu tadi. Jadi sejauh ini cukup banyak yang menarik dari sini. Ada beberapa juga easter kayak topeng-topeng yang terlalu menjurus ke Mephisto, kan matanya kan gerak kan itu kan, matanya belum gitu. Apakah itu Mephisto? Apakah itu memang ada yang mengawasi mereka sejauh ini? Kita masih penasaran, tapi ya ngomongin soal Mephisto gue masih trauma mendalam gitu karena Mephisto. Gue masih ragu kalau dia juga muncul di sini, cuman di tease doang kayak, mudah-mudahan ya. Dan sejauh ini kita belum tahu siapa sebenarnya villain utama dari Agatha Harkness, apakah si Lady Death atau justru Agatha Harkness itu sendiri. Jadi kita akan lihat gimana, dan kita juga patut curiga dengan si Tin ini, apakah dia justru akan mencelakai semuanya. Jadi kita lihat aja ke depannya. Dan next di episode 5 kita nggak tahu siapa yang bakal meninggal, karena kalau udah di episode 4 itu menjurus ke episode 5 dan 6 itu udah mulai boom, udah mulai puncak-puncaknya, jadi nggak akan bertele-tele lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah nonton Agatha All Along episode 4, kalau kalian menemukan beberapa detail menarik yang mungkin nggak kita bahas di video kali ini, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori menarik, jangan segan-segan untuk tambahkan teori kalian di kolom komentar di bawah. Bisa jadi kalau komentar kalian tersebut akan menjadi inspirasi kita untuk membuat video selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini dan belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.